Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Paulian KH dari Penjas 2 Universitas Siliwangi, NPM 19219191033. Nah, jadi di sini saya akan mencoba membahas tentang standar kompetensi lulusan kurikulum 2013. Nah, sebelum itu saya kemarin menjelaskan tentang hakikat kurikulum. Nah, hakikat kurikulum ini yakni penyempurnaan dari kurikulum yang berbasis kompetensi, yang menyempurnakan standar kompetensi lulusan yang dengan dikembangkannya sesuai dengan ketentuan masa kini atau masa kini, dan juga untuk masa depan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi di sini saya akan langsung saja menjelaskan tentang materi yang sekarang, yakni tentang standar kompetensi lulusan. Nah, dalam standar kompetensi lulusan ini ada poin-poin seperti yang pertama, ini ada pengertian dari standar isi. Nah, standar ini dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikaitkan dengan sebagai kriteria minimal. Nah, jadi standar ini seringkali mengacu pada pencapaian minimal dan juga standar isi. Nah, standar isi di sini menurut Undang-Undang SP nomor 23 tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam meningkatkan mutu dan standar isi yang diterapkan sebagai kriteria minimal yang menyusun pada pencapaian. Nah, jadi standar isi di sini adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, jadi standar kompetensi lulusan ini dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, artinya setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik nanti, tingkat kompetensinya yang sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran atau materi dapat lebih meningkat, dan juga kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan nanti peserta didik nanti. Nah, seperti itu. Dan fungsi dari standar isi ini merupakan acuan guru saat memberikan materi yang akan disampaikan nanti pada saat pembelajaran. Dengan begitu, materi yang akan diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Nah, sebagai contoh dari standar lulusan atau standar isi di sini adalah yang pertama, yakni melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan NSP, Standar Nasional Pendidikan. Nah, yang kedua, menyusun kalender pendidikan. Yang ketiga, membuat sistem penilaian.
pada setiap mata pelajaran. Yang keempat, mengulas kurikulum yang ada di sekolah. Nah, yang terakhir ada pembuatan modul dan LKS atau lembar kerja siswa. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, lanjut kita ke poin selanjutnya, yaitu ada standar proses. Nah, menurut peraturan materi pendidikan dan kebudayaan nomor 22 tahun 2016, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa standar proses ini adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada stasiun pendidikan dasar ya, dan juga satuan pendidikan yang menengah untuk mencapai suatu kompetensi lulusan. Nah, adapun tujuan dari standar proses ini adalah yang pertama yaitu memudahkan guru dalam pembuatan perencanaan di sekolah. Baik itu perencanaan semester ataupun tahunan. Nah, lalu yang kedua ada untuk memudahkan kepala sekolah juga dalam memantau kebersihan proses pembelajaran. Mengacu keberhasilan, maksudnya bukan kebersihan, keberhasilan dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga ada pengarahan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Nah, dalam standar proses ini banyak sekali pembahasan dalam standar kompetensi, dalam komponen standar proses ini. Nah, komponen standar pembahasan dari komponen standar proses ini itu ada dua, yakni yang pertama ada perencanaan pembelajaran, yang kedua ada pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, pada perencanaan pembelajaran ini proses perencanaan yang harus dilakukan secara optimal guna untuk agar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, dan juga dapat dibutuhkan dengan beberapa komponen yang penting seperti silabus, RPP, KI atau komponen inti, ataupun KD atau kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi penilaian alokusi waktu dan sumber pembelajar yang akan digunakan. Nah, yang kedua ada pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, pada pelaksanaan proses pembelajaran ini melibatkan dua perihal utama, yaitu pendidik dan peserta didik. Nah, kerjasama ini antara kedua pihak ini akan menentukan pencapaian suatu kompetensi lulusan agar bisa menciptakan kompetensi lulusan yang unggul. Nah, seperti itu. Kemudian ada pengertian standar penilaian. Nah, kan tadi ada pengertian standar isi, penilaian standar proses. Nah, yang ketiga ini pengertian standar penilaian.
Nah, standar penilaian ini merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, serta mekanisme dan prosedur untuk eh, serta instruksi penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil pembelajaran pendidikan dasar atau menengah. Nah, standar penilaian ini juga merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, yang bertujuan untuk memantau atau mengevaluasi suatu proses pembelajaran untuk kemajuan pembelajaran dan perbaikan hasil belajar siswa untuk berkesinambungan. Nah, seperti itu. Adapun prinsip dari penilaian ini, yang pertama ada sah, yang berarti penilaian yang didasarkan pada atau mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, yang kedua ada objektif. Nah, objektif di sini berarti penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Nah, yang ketiga ada adil. Nah, adil di sini berarti penilaian ini tidak menguntungkan ataupun tidak merugikan peserta didik. Nah, yang keempat ada terbuka. Nah, terbuka di sini berarti prosedur penilaian dan kriteria penilaian dan proses pengambilan keputusan yang diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Seperti itu. Yang kelima ada menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, berarti menyeluruh ini adalah penilaian yang mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai guna untuk memantau atau menilai perkembangan kemampuan siswa. Nah, yang keenam ada sistematis. Sudah tahulah sistematis ini ya kan berarti penilaiannya secara terus menerus ya, secara bersama bertahap, langkah demi langkah penilaian itu. Nah, adapun dalam penilaian ini ada bentuk penilaian yang akan saya bahas, dan bentuk penilaian ini terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, pengasahan, dan bentuk lain seperti yang diperlukan. Misalnya kuis, seperti itu. Yang kedua ada penilaian hasil belajar pendidik yang digunakan seperti mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, yang kedua ada memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya, yaitu memperbaiki proses menyusun laporan kemajuan hasil belajar ya, maupun itu harian, semester ataupun nilai akhir ya. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan hasil dari penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud, yakni diatur lebih lanjut oleh direktorat
ya lain. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang sekarang, yakni tentang standar kompetensi lulusan kurikulum 2013. Nah, jadi kita sebagai calon pendidik sebaiknya lebih mengenal atau mengenai standar kompetensi dan juga memahami entah itu yang tadi apa itu standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang dimaksud. Nah, jadi kita harus bisa menuntun peserta didik nanti untuk mewujudkan suatu pembelajaran yang baik dan bisa menghasilkan peserta didik yang unggul. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.